itu yang tidak konstitusional. Tambahan itu merupakan arogansi daripada kekuasaan dan arogansi daripada elit partai politik. Jadi ini bukan soal gini nih. Arogansi kekuasaan maksudnya apa? Nah ini guys mulai panas ya. Diam guys. Arogansi kekuasaan maksudnya apa? Saya terang. Ya betul. Anda DPR bukan? Iya. Anda regulator bukan? Iya. Anda pembuat undang-undang bukan? Ini guys masyarakat guys. Ya ganti ya, saya mau jawab ini. Saya mau jawab. Saya mau jawab. Kenapa itu merupakan arogansi kekuasaan? Bismillah, assalamualaikum guys. Kembali lagi di channel Jurnal Terupdate. Nah jadi ini ada perdebatan seru yang terjadi antara Adian Apitupulu dengan Riza Patria mengenai undang-undang pemilu terkait dengan ambang batas pencapresan waktu dulu menjelang Pilpres 2019 guys. Jadi bagaimana keseruannya debat antara Adian Apitupulu dengan Riza Patria? Mari kita simak bersama-sama video ini guys. Bismillah. Kalau orang mau jadi presiden, berniat jadi presiden, ada syaratnya. Oke. Harus sehat, Ya. umurnya cukup, IQ-nya lumayan itu. Itu syarat orang yang ingin jadi presiden. Niatnya diatur oleh syarat itu. Oke. Supaya dia bisa daftar ke KPU, ada syaratnya. Dicalonkan oleh partai politik peserta pemilu. Cukup. Supaya syarat dan niat dia itu terwujud, dia harus dipilih oleh 50 plus 1 manusia Indonesia. Ya. Sudah selesai. Oke. Itu clear banget di dalam konstitusi. Jadi kalau ada tambahan, itu artinya upaya untuk menggerogoti syarat-syarat itu justru. Itu yang tidak konstitusional. Tambahan itu merupakan arogansi daripada Ya, iya. kekuasaan Jadi, dan guys, arogansi daripada elit partai politik. Jadi ini bukan soal gini nih. Arogansi kekuasaan maksudnya apa? Nah ini guys mulai panas ya. Diam guys. Arogansi kekuasaan maksudnya apa? Saya terangin, you kan tanya. Saya tidak tanya sama Bung karena yang bicara dia. Iya boleh. Dia bicara kekuasaan. Maksudnya gini. Arogansi kekuasaan. Saya tanya, saya jawab. Sebentar, jangan kemudian selalu senang untuk mengambil alih pertanyaan Ya, dan oke. jawaban orang. Silakan jawab. Nah, biarkan dia yang jawab. Karena saya tanya ke dia. Oke, dia akan Oke, jawab. lanjut. You udah. Arogansi kekuasaan jelas nyata dan terang Siapa kekuasaan dalam itu siapa? Kita dengarkan Bang. penguasai Bukan, pemerintah. Yang membuat undang-undang itu tidak cuma pemerintah. Pemerintah dan parlemen clear, itu konstitusional. Itu teori. Nah, artinya jangan kemudian disimplifikasikan, dipersederhanakan seolah-olah pemerintah saja. Iya betul. Anda DPR bukan? Iya. Anda regulator bukan? Iya. Anda pembuat undang-undang bukan? Ini guys masyarakat guys. Ya ganti ya, saya mau jawab ini. Baik. Saya mau jawab. Baik. Saya mau jawab. Baik. Kenapa itu merupakan arogansi kekuasaan? Baik. Kita dengarkan. Saya ingin mau jawab. Tidak ada. Baik. Saya ingin jawab. Jangan Bang kemudian Adian, gemar kita- menuduh. kita dengarkan, Bang Berhentilah Adian. menuduh, Bang Adian, berhentilah kita menghakimi dengarkan. orang lain. Sangar guys ini guys. Sangat yang Bang Adian, sangar. apa penjelasannya? Apa Kenapa saya penjelasan Anda? jawab arogansi kekuasaan? Nana, yang pertama, Itu kalimat Bang Adian, manipulatif. Bang Adian, saya mau kita dengarkan. jawab. Anda Kita gantian. dengarkan. Tidak, itu kalimat Iya, manipulatif tenang aja. dong. Ini Seolah yang membuat undang-undang cuma kekuasaan kok. Kita dengarkan Dalam apa? arti pemerintah. Kita Tidak, dengarkan dia penjelasannya. untuk membuat undang-undang. Baik, kita dengarkan Bang Ariza. arogansi kekuasaan jelas nyata. Saya wakil ketua pansus pemilu. Yang pertama, bahwa draft undang-undang ini memang disusun oleh pemerintah. Pemerintah yang berkuasa sekarang, bukan pemerintah yang berkuasa Boleh sebelumnya. tidak DPR Sebentar, membuat draft? boleh sebentar. Ya sudah. Ini draftnya. Draftnya adalah dibuat oleh pemerintah. Kemudian dalam pembahasannya, pemerintah bersikeras Oke. terhadap pasal yang satu ini. Berbeda dengan pasal-pasal yang lain. Pasal-pasal yang lain, pemerintah mau mengalah, mengerti. Dan itu Dan menjadi memberi kesempatan. Baik. Sebentar, Nana, tunggu. Dan itu menjadi arogansi Kedua, karena Lalu Kedua, bagaimana? Nana, pemerintah memaksa partai-partai koalisi pemerintah untuk ikut. Jelas partai-partai kecil tidak ingin 20%. Begini, Tapi Mbak, karena partai-partai bahasa-bahasa kecil dalam seperti kekuasaan ini tidak penguasa, tepat dipakai. maka dia ikut dengan penguasa. Itu yang namanya arogansi kekuasaan. Ada pemaksaan, buktinya apa? Bahwa kemudian pemerintah mengajukan sebuah rancangan dan dia mempertahankan argumentasinya, itu bukan pemaksaan. Sama seperti Bung sebagai DPR boleh mempertahankan argumentasi.
Kalau mempertahankan argumentasi dengan sekuat-kuatnya dianggap pemaksaan, menurut saya baca lagi kamus arti pemaksaan itu seperti apa. Tidak bisa. Ini kali jangan Jelas kita manipulasi. sama-sama tahu Anda mungkin bahwa merasa dalam dipaksa. proses Yang lain pembuatan merasa dipaksa, undang-undang tidak. Dan Anda tidak ada mewakili perasaan Anda, tidak kekuasaan mewakili perasaan DPR. yang Baik. menguasai Saya Tidak dari bisa. pada proses Kalau pembuatan ada undang-undang. pemaksaan dan pemaksaan itu tidak konstitusional, adukan ke polisi. Kita Bukan kembali bicara di setelah sini. pariwara, tetap di mata Najwa. Oke guys, jadi di perdebatan di parlemen di tahun 2018 kemarin mengenai undang-undang pemilu memang sangat keras terkait dengan ambang batas pencapresan. Bagi yang pihak menolak, ambang batas menjegal partai-partai baru untuk berpartisipasi dalam pilpres. Sementara pihak yang setuju melihatnya sebagai sarana untuk menguatkan sistem presidensial. Politikus Partai Gerindra Riza Patria tadi mengatakan adanya ambang batas merupakan arogansi dari kekuasaan. Biarkan rakyat menunjukkan kedaulatan sejatinya untuk memilih presiden, bukan partai politik atau penguasa yang menentukan pemimpin bangsa, tapi rakyat. Jadi ambang batas ini menurut Riza Patria merenggut hak itu guys. Melihat itu, Adian Apitupulu seketika langsung ngegas dibilang adanya ambang batas merupakan arogansi kekuasaan. Adian mencecar bahwa yang membuat undang-undang itu bukan hanya pemerintah, tetapi juga anggota DPR guys. Adian tak mau itu disimplifikasikan seolah-olah itu cuma dibuat oleh pemerintah saja. Karena Riza Patria itu sendiri posisinya dia juga sebagai anggota DPR dan pembuat undang-undang guys. Sehingga menurut Adian secara konteks kelembagaan kalau sudah disahkan oleh DPR maka setuju atau tidak setuju maka itu sudah sah secara regulasi guys. Memang ambang batas 20% memang sudah dinyatakan dalam undang-undang. DPR sebagai pembuat undang-undang sudah bersepakat bahwa harus ada dukungan dari parpol. Putusan MK mengatakan ambang batas menguatkan sistem presidensial, guys. Jadi mungkin itu guys yang bisa saya uraikan untuk video kali ini. Ini adalah video di mana dulu jadi perdebatan menjelang Pilpres 2019 guys terkait ambang batas. Jadi itu tulis komentarnya di bawah ini ya guys ya. Saya izin pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.